Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dalam pembahasan video kita untuk materi kelas 10, materi mengenai integrasi nasional yang mencakup mengenai disintegrasi dan ancaman baik di bidang militer dan non militer. Oke, langsung kita lihat di layar kalian. Di soal nomor 1, faktor pendorong integrasi nasional adalah faktor pendorong, artinya faktor pendorong integrasi berkaitan dengan hal-hal positif agar terjadinya integrasi. Integrasi itu secara sederhana artinya penyatuan ya. Penyatuan berbagai unsur daerah menjadi satu kesatuan yang bersifat nasional. Gitu ya. Apa sih? Kita lihat atau kita telaah satu-satu jawabannya dari A sampai E. Kita bahas yang paling bawah dulu, yaitu E, menganggap paling unggul suku sendiri gitu. Ketika kita menganggap suku kita paling unggul, maka itu menjadi faktor pendorong yang negatif. Kenapa bisa dibilang negatif? Ketika Bapak umpamanya contoh orang Jawa membangga-banggakan suku Jawa bahwa Jawa yang terlalu ini, terlalu itu, suku lain itu nothing. Itu artinya apa? Akan terjadi bukannya integrasi tapi disintegrasi, perpecahan gitu. Jadi yang nomor 1 jawabannya kalau memilih E kurang tepat. Kita bahas yang D, mengembangkan budaya asing. Kan sudah jelas di soal nomor 1, faktor pendorong integrasi nasional. Nasional artinya Indonesia, bukan cakupannya luar negeri. Jadi kalau mengembangkan budaya asing otomatis tidak sinkron atau salah. Yang D salah. Memaki suku bangsa lain juga otomatis salah. Sudah tidak usah dijelaskan lagi. Yang A juga pun begitu, menghina budaya bangsa. Itu apakah terjadi integrasi kalau kita menghina budaya bangsa sendiri? Yang ada menjadi disintegrasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, toleransi terhadap perbedaan suku dan agama. Kalau kita bisa bertolerir dengan baik, umpamanya di Provinsi Lampung nih. Walaupun ini Provinsi Lampung, ternyata 60% penduduk di Lampung ini adalah sukunya Jawa. Orang Lampung harus toleransi kepada orang Jawa. Orang Jawa pun seperti itu, gitu. Kalau bisa terjadi timbal balik yang seperti itu, maka akan terjadi integrasi. Begitupun di agama. Kita ada 6 agama yang diakui, termasuk Konghucu. Nah, ketika 6 agama ini bisa bertoleransi dengan baik, akan menciptakan integrasi nasional. Gitu. Kalau di agama kita, di agama Bapak kan Islam, kebetulan di salah satu surat kan dibahas, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu. Jadi jalanin aja agamanya masing-masing. Kalau kita bisa menjalankan agama kita masing-masing, maka kita bisa menjadi pendorong integrasi nasional. Oke, fix jawaban nomor 1 adalah B. Lanjut. Nomor 2. Bisa lihat di layar, ancaman budaya asing terhadap budaya daerah semakin kuat karena adanya kemajuan di bidang apa? Sekarang ketika kita membahas budaya asing, maka bisa menjadi sebuah ancaman kalau kita tidak bisa memfilter budaya asing itu dengan baik. Gitu. Nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah kemajuan teknologi informasi. Kita ketika memegang HP, ada paket internet, maka dunia dalam genggaman. Artinya apa? Artinya budaya asing sangat mudah masuk ke dalam ruang lingkup ranah pribadi kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Kalau kita tidak bisa memfilter budaya asing tersebut, maka terjadilah budaya daerah yang bergeser gitu. Dan sekarang sudah bisa dimulai. Anak muda sudah lebih cinta Korea daripada budaya daerahnya masing-masing. Ya mungkin salah pemerintah, salah kita semua, tidak bisa membuat budaya daerah kita menarik untuk dilihat dilihat generasi muda, apalagi masyarakat dunia. Jadi itu ya. Jawaban nomor 2 adalah A, teknologi informasi. Nomor 3, negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mengandung pengertian
Berbeda-beda tapi tetap satu jua ya artinya. Poin yang paling penting adalah C. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, tetapi merupakan satu kesatuan. Suku bangsa di Indonesia ada sekitar 1.200. Bahasa ada 700. Nah, kayak gitu. Dari heterogennya bangsa Indonesia, beragamnya latar belakang budaya Indonesia akan menjadi satu kesatuan dalam ruang lingkup yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa disebut NKRI atau NRI. Jadi jawabannya nomor 3 adalah C. Oke, bisa dimengerti ya atau dipahami ya. Soal selanjutnya nomor 4. Mengembangkan rasa nasionalisme dengan penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara merupakan peran masyarakat dalam bidang. Dalam hal apa? Dalam hal jawabannya secara sederhana A. Menjaga keselarasan antar budaya. Nomor 4. Nomor 5 sangat mudah, nggak usah perlu Bapak jelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Secara sederhana integrasi berarti penyatuan. Jawabannya adalah B gitu ya. Kalau perpecahan artinya disintegrasi. Oke, nomor 6, soal terakhir di video ini. Isi Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi semboyan dalam lambang negara Garuda Pancasila adalah ajaran mengenai, tadi sudah dibahas di soal nomor 4, yaitu jawabannya adalah 6, hampir mirip sama soal sebelum-sebelumnya. Nomor 4 A. Persatuan berbagai suku bangsa. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal materi integrasi nasional. Bisa kalian ulang-ulang kalau masih belum paham, atau kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.